Ya, selamat siang Bapak, Ibu-ibu sekalian. Tema hari ini unik ya. Aku sebel, ya gitu. Sebel atau sebal? Kalau sebel banget, suwebel, ya. Gitu ya orang Jawa bilang. Mengapa aku harus mengasihi mereka? Kalau orang bahasa Depok bilang, sebel bener gue, ngapain sih gue harus ngasihin mereka? Ya gitu ya. Sebenarnya saya sebal juga, kenapa saya dikasih tema ini gitu ya. Kasih tema, waduh ini temanya bikin sebel nih. Ya tapi itulah uh, memang yang terjadi di dalam kehidupan dan itu perlu kita hadapi dan gumuli bersama. Pernah melihat orang lain atau pernah dilihat orang lain ekspresi seperti ini? Kalau kita sebel kan kita nggak ngaca ya, kalau dandan baru kita ngaca. Kalau lagi sebel, kira-kira muka seperti itu. Sekarang coba kita praktek dulu, pasang muka ini, lihat ke teman di sebelahnya. Ini ibu ini sebel, dia nggak suka dipoto. Kenapa dipoto? Dari deket lagi, sebel dia. Ya, coba pasang muka itu, lihat ke teman kita, bagaimana? Cantik nggak dilihatnya? Ya, ini sebel yang apa adanya. Ya, biasanya kita jauh lebih jago daripada ibu yang di foto itu, ya. Kalau kita sebel, kita masih bisa senyum, ya. Apalagi tempat kebaktian, ya kan? Ada yang sebel sama si Anu, sebel sama si Ono, ya. Tapi kalau ketemu senyum, ya. Salaman, padahal dalam hati, ih kok ngapain sih dia datang? Tahu dia datang, gua kagak datang, misalnya gitu ya. Kadang-kadang, ya begitulah hidup ini ya. Nah, kadang kalau kita sedang berhadapan dengan itu, kita mikir kenapa saya harus mengasihi mereka atau mengasihi dia, ya. Atau mengapa harus saya menikah dengan dia gitu ya. Ada yang sampai gitu, itu lebih parah lagi kalau itu ya. Karena dia pilih sendiri, mau sendiri, pas udah jalan lama baru mikir kenapa saya dulu nikah sama dia ya, ya. Tahu gitu juga yang dipikirin sama pasangannya. Ya. Waduh. Tapi ini menjadi pertanyaan, kenapa saya harus mengasihi orang itu? Nah, inilah sesuatu yang sangat penting untuk dipikirkan dan ini realita, kenyataan ya yang dihadapi oleh semua orang. Setidak-tidaknya kita pernah mengalami rasa sebel ya. Nggak usah lihat kamu, saya kayaknya kita udah jago semua lah kalau soal sebel-sebelan ya. Nah, ada 3 ayat firman Tuhan yang akan kita bahas mengenai dasar bagaimana mengasihi orang yang bikin sebel ya. Yang pertama Matius 5 ayat 43 sampai 44. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, jadi level ajaran Tuhan Yesus itu luar biasa ya. Orang pada umumnya kalau sama yang baik sama kita, kita seneng gak? Seneng. Tapi kalau jahat sama kita sebel gak? Sebel. Itu sebenarnya manusiawi ya, manusiawi. Tapi memang apa yang diajarkan Yesus melampaui semua aturan umum yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus bilang, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ayat berikutnya kita baca Roma 5 ayat 8, 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya. Sebel termasuk bagian dari dosa. Kalau bisa kita ganti. Kristus mati untuk Galen ketika Galen masih sebel sama istrinya misalnya. Ya. Tuhan juga udah mati ketika kita lagi sebel, ketika kita lagi sakit hati, ketika kita lagi benci, frustasi, Tuhan sudah mati buat kita. Wah, luar biasa tuh ya. Harusnya Tuhan itu sebel sama kita, ya kan? Udah, saya mati untuk kamu loh, kata Tuhan Yesus. Kok kamu bandel banget sih, nggak bertobat-tobat, gitu ya.
ayat berikutnya. 1 Yohanes 4 ayat 19 kita baca 1, 2, 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, jadi Tuhan sudah mengasihi kita walaupun kita tidak layak, tidak pantas untuk dikasihi. Kita pantas untuk disebelin, ya. Tapi Tuhan memilih untuk mengasihi kita. Nah, karena Tuhan sudah mengasihi kita, kita juga dipanggil untuk mengasihi sesama, mengasihi suami, mengasihi istri, mengasihi anak, ya, yang dibilangin tetap bandel misalnya, mengasihi mertua, ya, mengasihi mertua yang kadang-kadang mertua cerewet, atau kalau kita punya menantu, mengasihi menantu, ya, yang kita belum ngomong apa-apa aja dia udah cemberut duluan, ya, perasaannya kayak wah mau nasihatin apa lagi nih mami nih, ya, itu ya, ya itulah kehidupan. Pelajaran rohani apa yang kita dapat dari ayat-ayat yang kita baca tadi? Yang pertama, kasih manusia itu sangat selektif, pilih-pilih, ya, pilih-pilih. Orang yang baik sama kita, kita senang, kita baik, kita senyum, kasih kita sangat bersyarat, syarat dan ketentuan berlaku. Kasih manusia itu filia, eros, yang mana itu anugerah Tuhan. Tapi karena manusia sudah jatuh dalam dosa, filio itu persaudaraan, kasih persaudaraan. Kasih di antara persekutuan ini filio, ya. Lalu ada lagi storge, itu yang hubungan darah, orang tua dengan anak, gitu ya. Ada eros itu yang keinginan seksual dan lain sebagainya, itu yang membuat orang tertarik dan menikah, ya. Nah kan cari pasangan juga pilih-pilih kan, nah pilih-pilih. Nah itu memang manusia begitu, sangat bersyarat, beda dengan kasih Tuhan, ya. Kasih Tuhan, kasih yang memberi diri tanpa syarat, bahkan kepada yang tidak layak, ya. Tuhan tidak mengatakan kamu baik dulu baru saya mati untuk kamu. Enggak, ya. Tuhan mati duluan padahal kita belum lahir. Ya kan? Kita baru lahir tahun berapa? 1900 sekian-sekian. Enggak ada yang 2000 sekian-sekian kan di sini? Ya. Mungkin cuman ajan aja yang. Belum, Pak, belum. Udah. Oh, udah ya. 99. Oh, 99. Ya. Tuhan Yesus udah menyediakan keselamatan mati di kayu salib, bahkan nenek moyang kita belum lahir, ya. Marga Marpaung pertama di Porsea belum ada, ya, tapi Tuhan Yesus sudah mati duluan, ya. Hanya kita diminta untuk percaya. Wah, ini luar biasa. Tanpa syarat, tapi Tuhan pilih, ya, kepada siapa dia mau selamatkan, walaupun yang dipilih itu juga tidak layak, ya. Nah, orang Kristen dipanggil bukan hanya untuk mengasihi orang yang menyenangkan, tapi justru mengasihi mereka yang membuat kita sebal. Ya, kalau kepada sesama yang menyenangkan satu profesi itu wajar. Ya, kalau obrolan orang tahun 90-an kan ada istilah sesama biskota dilarang. Nah, ketahuan angkatan sekolahnya kapan ya. Ya, saya juga di ujung-ujung yang angkatan itu ya. Bilang sesama biskota dilarang saling mendahului. Artinya apa? Saling menghargai. Sesama biskota, ya. Kalau istilah lain sesama pencopet jangan saling mencopet, ya. Karena kita kawan. Kita cari yang enggak kawan yang kita copet. Ya, gitu. Nah, orang jahat aja sama sesama orang jahat saling mengasihi, saling menghargai. Nah, kita dipanggil bukan hanya mengasihi orang-orang yang menyenangkan, yang baik sama kita, bahkan yang nyebelin, ya. Ada yang nyebelin nggak sengaja, kalau itu masih mendingan ya. Tapi ada yang emang seneng banget bikin orang kesel, ya. Kalau waktu sekolah dulu ada yang teman yang suka usil, ya, yang suka usil. Saya pernah duduk, lalu di sekolah kami itu kursi ada lobang-lobangnya ya 5 kalau nggak salah di tengah. Lalu saya lagi duduk dari bawah dibakar pakai korek api itu ya. Saya kepanasan. Yang pertama panas di belakang, yang kedua panas di hati. Saya kejar-kejar teman saya tapi larinya kencang banget. Iya, gitu. Sebel karena dia emang suka banget bikin usil gitu loh. Dengan sengaja. Kalau orang sebel dia bahagia. Ya. Akhirnya
Caranya apa? Ya udah cuekin aja, ntar lama-lama dia bosan. Nggak asik nyebelin dia nggak marah gitu ya. Nah, jadi itu panggilan kita, nggak mudah. Tapi ya memang Tuhan minta seperti itu. Nah, inilah realita alamiah manusia. Suka pada yang menyenangkan, sebel pada yang menyakiti. Atau biar gampang, seneng pada yang nyenengin, sebel pada yang nyebelin. Ya, biar lebih gampang dipahami. Itu manusia pada umumnya. Nah, karena itu mengasihi dengan kasih manusia itu terbatas dan mudah habis. Ya. Satu kali kau sakiti hati ini, masih ku maafkan. Lebih sungguh-sungguh lagi. 2 kali kau sakiti hati ini, juga aku maafkan. Tapi jangan kau coba ketiga kali. Ini orang Indonesia ya. Orang Indonesia angka genapnya 3. Jangan sampai 3 kali. Orang tua ke anak juga gitu ya. Misalnya dipanggil nggak keluar. 1, 2, sebelum 3 pasti dia keluar dari kamarnya. Nah, kita itu mudah habis kasih kita karena kita dengan sengaja membatasi. Kita tidak membatasi pun kita memang terbatas. Nggak bisa kita mengasihi sampai terus menerus. Itu sulit, ya, sulit. Nah, rasa sebel, sakit hati, kecewa itu benar-benar ada. Nggak boleh kita pungkiri. Enggak, saya murid Kristus. Saya tidak pernah sedih, tidak pernah kecewa, tidak pernah sebel. Bohong banget itu mah. Ya, karena kita manusia punya rasa marah, rasa sedih, rasa kecewa, sebel, itu sangat natural. Apalagi kita tinggal di dalam tubuh yang fana, yang memang sudah jatuh dalam dosa. Masalahnya jangan biarkan sebel itu menguasai hati, apalagi menentukan tindakan kita. Ya, kita disetir, kita dikendalikan oleh rasa sebel, rasa marah, kecewa, jengkel, ya, semuanya. Nah, jadi orang yang menyebalkan itu nggak bisa kita atur, ya, nggak bisa kita atur. Tapi respons kita kepada orang yang nyebelin itu kita sendiri yang pilih, ya. Jangan bilang kenapa sedunia ini ngeselin saya, dunia ini nggak beres gitu ya. Dunia memang begitu. Masalahnya respons kita kepada orang lain, kepada pasangan, kepada anak, kepada orang tua, kepada mertua, kepada menantu. Memang ada orang yang nyebelin karena kalau Tuhan bilang sabarlah kamu. Kalau sabar, kalau nggak ada yang bikin sebel, itu sabarnya di mana? Ya, sabar itu ketika menghadapi yang nyebelin dia bisa. Itu namanya sabar, ya. Kalau sabar semua harus baik, harus aman, jangan ada yang bikin papa kesel, jangan ada yang bikin mama marah. Itu namanya teratur dan terkendali. Sabar nggak ada di situ, ya. Sabar ada ketika ada yang bikin kesel. Ya, satu kali seorang menantu, ya, seorang menantu ini menantu baru, ya, menantu baru, ya, apalagi zaman kekinian, menantu perempuan baru menikah dengan si Ucok, ya, datang mamanya, ya, ini makan bikin sop kurang lada katanya, salah lagi, ya. Lalu tengok-tengok, dilihat di sudut-sudut, mamanya colek itu pojokan keramik. Kenapa ini nyapu ngepel kok nggak sampai bersih di sudut-sudutnya? Salah lagi, ya. Pokoknya semua dikomentarin, ya. Jelek semuanya, nggak ada yang bagus, ya. Nggak ada yang bagus. Jadi sebel, ya kan? Dalam hati dia mikir, nasib saya ya kalau saya tahu dulu ternyata orang yang saya kasih mamanya model begini. Iya. Kenapa saya harus mengasihi dia? Kenapa dia harus ada? Nah, itu pertanyaan yang salah ya. Kalau mertuanya nggak ada, suaminya nggak ada. Itu juga pernah saya tanya dulu sama mama saya. Mak, kenapa mama milih bapak? Kenapa nggak yang lain? Yang lebih keren, yang lebih kaya? Ya, mama saya santai jawab. Itu saya masih SMP ya pertanyaan. Saya pikir saya pertanyaan pintar, ternyata bodoh pertanyaan itu ya. Kata mama, kalau nikah sama yang lain anaknya bukan kamu,
Iya, iya. Saya pikir kalau mama saya nikah sama konglomerat, anaknya tetap saya. Enggak lah. Enggak, beda lagi ya anaknya. Nah, itu pertanyaan konyol, ya. Jadi suasana yang menyebalkan itu bisa terjadi di mana saja. Oh, itu di rumah. Kalau di gereja enggak. Oh, di gereja juga sama, ya. Karena di rumah itu ketika hari biasa, pada hari ini pada ke gereja, hari Minggu pada ke gereja. Orang yang di rumah itu pindah ke gereja kalau hari Minggu. Maka sebelnya dari rumah dibawa ke gereja. Kadang ada yang di gereja gencatan senjata dulu, ya kan? Waktu berangkat di rumah dari pagi bangun udah ribut, cepat mandi apa segala macam ya. Lama kali dandan, setengah lemari keluar semua isinya pilih baju. Wah, bapaknya udah merepet-merepet. Ya. Begitu sampai gereja gencatan senjata dulu, ya. Senyum, ya kan? Pas pulang di rumah, sampai di mana tadi kita bertengkarnya? Wah. Dilanjutkan lagi, ya. Di sini nggak ada ya, di sini nggak ada. Di hari Minggu adanya. Nah, bagaimana mengasihi orang yang sulit dikasihi? Wah, ini nggak gampang, ya. Bagaimana mengasihi orang yang sulit dikasihi? Yang pertama kita harus temukan motif yang benar, ya, motivasi yang benar. Ingat lebih dulu akan kasih Tuhan, ya. Kerennya Tuhan kita, ya, dia bukan cuma nyuruh, tapi Tuhan lakukan duluan, ya. Mengasihi orang yang tidak layak dikasihi, Tuhan Yesus, ya, bukan cuma nyuruh dari sorga, tapi datang ke dunia benar-benar mengasihi musuh, mengasihi orang yang nyebelin, yang tidak pantas untuk diselamatkan. Kerennya Tuhan kita itu, dia praktikkan duluan, ya. Seperti aku mengasihi kamu, kamu juga harus saling mengasihi supaya dunia tahu bahwa kamu adalah murid-muridku ketika kamu saling mengasihi. Nah, Tuhan mengasihi kita yang sebenarnya kita bagi Tuhan kita ini sangat menyebalkan, ya. Udah dibilang ampunilah orang yang ngeselin kamu. Kita ampuni pas berdoa di gereja pengakuan dosa kan. Iya Tuhan, saya mengampuni pasangan saya, ya. Pas keluar gereja, mulai lagi kumat lagi pasangan kita. Bikin kesal aja terus kita bilang gitu ya. Nah dengan cara-cara hidup kita sebenarnya Tuhan sebel juga sama kita, ya. Tapi Tuhan memilih untuk tetap mengasihi kita. Wah, ini luar biasa. Nah, pertanyaannya, kalau Tuhan saja rela mengasihi kita walaupun kita nyebelin Tuhan, lalu siapa kita yang merasa berhak untuk sebel sama orang? Kita merasa pantas karena saya lebih baik daripada dia, maka saya layak untuk sebel, ya. Sebenarnya kita nggak layak kalau kita memandang kepada Tuhan, ya. Saya yang begini Tuhan mau ampuni, Tuhan mau kasihi, maka saya juga harus memilih untuk tetap mengasihi orang, termasuk yang nyebelin, ya. Yang kedua, tentu doakan mereka. Nah, ketika kita berdoa, kita diubahkan oleh Tuhan, ya. Mungkin kita bisa mulai dengan doa singkat, bukan berarti doa langsung hilang sebelnya, enggak, ya. Kita bisa bilang, Tuhan, terus terang nih Tuhan, ya. Ya, jujurly, saya masih sebel banget sama dia Tuhan, ya. Saya masih sebel, tapi saya tahu itu tidak benar. Tolong saya biar bisa memproses rasa sebel saya, ya, sampai Tuhan bersihkan semua kerak-kerak sampah-sampah kesebelan yang ada di dalam hati saya. Nah, ketika kita terbuka di hadapan Tuhan, ketika kita berdoa, Roh Kudus bekerja, melembutkan hati kita. Walaupun seringkali nggak 1-2 menit melembutkannya, ya. Karena kan kita cukup batu juga kan, ya batu nggak bisa direndam air 2 menit langsung lembut, ya, nggak bisa. Nah, tapi ada proses. Yang penting kita mau mendoakan. Doakan yang baik tapi bukan doakan yang jahat, ya. Tuhan tolong orang-orang yang nyebelin itu biar gimana caranya Tuhan, ya. Pokoknya Tuhan biar jangan ada lagi mereka di dunia ini. Masa Tuhan disuruh ngabisin orang, ya. Terserah Tuhan lah, Tuhan pandai caranya. Jangan gitu doanya, ya.
Kita doanya supaya dengan situasi yang ada, kita yang diubahkan. Kita jadi lebih kuat, lebih sabar, lebih tabah, ya, seperti itu. Lalu berikutnya, melihat mereka dengan kacamata Kristus. Jangan salah paham ya. Mana saya lihat lukisan Kristus nggak pernah pakai kacamata, ya? Bukan begitu. Maksudnya dari cara Kristus memandang. Kita berupaya pikir, kalau Kristus menghadapi situasi seperti saya ini, bagaimana? Apa yang dilakukan oleh Yesus? Ya, Tuhan tahu mereka ini orang berdosa. Orang berdosa cenderung untuk berbuat dosa, ya, cenderung untuk berbuat dosa. Jadi seperti kita yang berkali-kali gagal di dalam mengasihi Tuhan, Tuhan tahu, ya, dia udah berusaha, tapi emang nggak gampang, ya, karena dia masih hidup di dunia ini, hidup dalam daging. Apalagi orang-orang yang punya latar belakang banyak terluka, banyak kecewa. Misalnya orang yang latar belakang dari kecil sering kena KDRT, dipukulin bapak, dicubitin mama, ya. Itu cenderung, tidak pasti ya, tapi cenderung akan begitu juga ke anaknya. Ya, akan begitu juga ke anaknya. Orang yang misalnya tinggal di lingkungan yang misalnya kawin cerai, poligami udah biasa. Ya, walaupun mungkin pas pelajaran di sekolah dia nggak setuju. Tapi kalau itu yang dia lihat terus menerus puluhan tahun, dia akan cenderung, sekali lagi tidak pasti, cenderung untuk mengikuti. Nah, karena itu kita harus tahu, wah kira-kira dia begini kenapa ya? Oh ternyata dia tinggal di lingkungan yang memang kalau ngomong nggak pakai saringan, ya. Kalau ngomong nggak pakai saringan, gitu. Oh ternyata dia dari orang tuanya digituin juga, makanya dia gitu ke saya, misalnya. Atau di pergaulannya waktu masih muda, pasangan kita atau mertua kita atau menantu kita. Jadi itu menolong kita untuk bisa melihat dari sudut pandang yang lain. Paling bagus tentu dari sudut pandang Kristus. Nah, mengasihi orang yang menyebalkan, ya, itu namanya kasih agape, ya. Kasih itu bukan berarti nggak apa-apa, berbuat dosa aja terus, nggak apa-apa, bukan begitu. Kita tidak setuju dengan dosa dan kesalahan, tetapi kita tidak membenci orangnya, tapi dosanya lah yang kita tidak setuju atau tidak suka. Nah, karena orang itu berbuat salah, kita juga suka berbuat salah, mungkin salahnya yang lain. Maka menolong kita untuk, oh ya, dia berbuat begitu, tapi saya tidak boleh membenci orangnya, tidak boleh sebel sama orangnya, tapi sebel sama perbuatannya. Nah ini yang gak gampang, ya. Kadang kita satu paketkan itu, kita satu paketkan. Pokoknya, ya, jangankan lihat orangnya, menyebut namanya pun jangan sekali-kali di rumah ini. Waduh. Ada yang cerita sama saya waktu Pilpres, ya. Saking ngefans sama capres yang ono, jangan sebut nama itu di sini. Aduh, padahal capres ya. Capres ada 3 kemarin ya. Karena ngefans sama yang satu, nggak boleh dengar nama capres lain di rumah ini. Ya, padahal nggak ngaruh sama kita kan. Mau jagoan kita menang, mau jagoan kalah, cari makan masing-masing. Kan? Kadang-kadang istri sama suami pun sementara pisah kamar karena jagoannya beda di dalam Pilpres ya. Ini bunga-bunga kehidupan. Nah, kita harus latihan untuk kasih agape. Dan yang terakhir tentu kita latih, praktek. Ya, jangan teori doang, kita harus praktek. Nah, tetaplah senyum, sapa, berbuat baik meski hati belum sepenuhnya mau. Ya, ini bukan munafik, tapi ini peperangan melawan kedagingan kita. Ya, kedagingan kita. Misalnya pas malam bertengkar sama pasangan, ya. Pas pagi kita bangun, ngapain sih dia ada di sini? Saya kan lagi sebel sama dia, misalnya. Kalau lagi sayang, dipeluk, ya. Kalau lagi sebel, ngapain kau ada di sini? Lah saya kan memang kamarnya di sini. Ya, lah itu kita latihan, tetap berbuat baik,
tetap senyum. Pa, Ma, walaupun kita belum benar-benar beres. Tapi kalau kita membuka pintu perdamaian, ya akan ada harapan. Tapi kalau kita terus kobarkan perang, istilahnya, makin rame dia. Makin rame. Nah ini perjuangan. Ya, bukan berarti ngapain saya berpura-pura baik padahal saya lagi sebel. Yang enggak gitu, kalau begitu terus enggak kelar-kelar nanti sebelnya. Ya. Nah, kasih sejati ini penting. Kasih sejati itu bukan tentang perasaan, tapi tentang keputusan. Sebagaimana Kristus memutuskan, menetapkan untuk mengasihi manusia yang dipilihnya menjadi orang percaya. Walaupun pasti perasaannya banyak kacaunya, ya, ngajarin murid-muridnya bandel banget, dihianati lagi sama muridnya, disalibkan lagi sama orang-orang yang dia khotbahin tiap hari Sabat, ya kan? Pasti kesel banget sebenarnya, tapi dia bukan soal perasaan, tapi keputusan. Saya datang untuk menebus dosa manusia. Begitu juga kita dengan siapapun, ya, terutama mungkin bagi yang menikah dengan pasangan, dengan menantu, dengan mertua, dengan anak, ya, dengan orang tua. Mari kita memutuskan untuk tetap mengasihi walaupun sebelnya belum hilang. Walaupun traumanya mungkin kita udah dikata-katain puluhan tahun, ya. Tapi kalau kita putuskan saya mau mengasihi. Nah, jadi perasaan kita bukan menjadi pengendali hidup kita. Ini penting, ya. Ini penting sekali. Maka ketika kita melangkah, Tuhan bekerja untuk menumbuhkan kasih di hati kita. Ketika kita putuskan dengan kesadaran, saya mau tetap mengasihi. Walaupun sebelnya masih ada. Nah, Tuhan akan tambahkan kekuatan, kesabaran, ditambahin sama Tuhan. Nah, kita harus rajin praktekkan. Sehingga mungkin orang itu tidak berubah. Bisa jadi tidak berubah seumur hidup. Bisa. Ya. Tapi kita tetap kuat. Ya. Tapi kita tetap kuat. Kalau orang itu diubahkan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Sebaliknya, kita juga harus berubah. Ya. Kita juga harus berubah. Jangan-jangan terbalik. Kita yang udah nyebelin orang lain puluhan tahun misalnya, ya. Kita juga harus berubah. Diharapkan dengan ada persekutuan seperti ini, kita semua bersama-sama semakin baik dari hari ke hari, ya, menjadi kurang nyebelin orang. Nah, ada satu cerita, ini di kabupaten, bukan di kota, ya, bukan di kota Jakarta, di kabupaten, daerah tertentu, ya. Ada seorang istri yang puluhan tahun dikecewakan oleh suami karena suaminya yang tadi aliran yang nggak pakai saringan itu, ya, knalpot aja kalau nggak pakai saringan suaranya ngeri, ya, tang 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 gitu, ya. Waduh, suaminya kasar sekali, baik secara verbal maupun secara tindakan. Wah, gitu. Kau kalau nggak aku yang nikahin kamu, perawan tua kau, misalnya gitu, ya. Wah, ada laki-laki. Enggak semua pendiam, ya. Kadang ada laki-laki lebih cerewet daripada istrinya. Ada. Ya. Ada. Banyak, ya, banyak. Oh, kalau mau dihitung mungkin dapat 2 kontainer di Jakarta ini, ya. Ada banyak. Nah, bahkan kadang kala, wah, inilah tanda merah di pipi, bekas tanda tamparmu, ya. Jangan dinyanyiin nanti, ya, jangan. Apalagi kesaksian, jangan. Ada kadang pasangan yang suka main tangan, ya. Suka main tangan. Wah, itu sangat menyakitkan. Karena terjadi udah belasan tahun, bukan puluhan tahun, udah dikonseling bolak-balik, nggak berubah-berubah, ya. Menderita terus. Bahkan ketemu temen SMA bilang, ih lu baik banget kok, lu tahan banget sih. Kalau gue tinggalin, ya. Laki-laki kayak gitu mah dicari banyak, ya. Di pasar aja bisa dapat satu pick up, ya. Banyak yang kayak gitu mah. Lu berhak untuk bahagia. Waduh, udah mulai kompor meleduk nih, ya. Udah mulai nih provokator. Ya, gak gampang. Untungnya dia datang ke persekutuan ibu-ibu di kabupatennya.
saling menguatkan. Ternyata ada yang pernah mengalami juga seperti yang dialami, bahkan lebih ngeri, ya, bahkan lebih ngeri. Dari kesaksian temannya dia dikuatkan. Oh, ternyata saya bukan orang paling menderita di dunia. Dan ternyata penderitaan itu ya semua orang juga alami. Cuma sekarang lagi giliran saya. Nah, kamu harus tetap kuat. Wah, di persekutuan mama-mama ini, wah dia didoakan. Dia didoakan oleh temannya, sambil dipegang tangannya, sambil dipegang bahunya didoakan. Kamu harus tetap kuat, kamu harus tetap kuat. Ini ujian kehidupan yang Tuhan izinkan dalam hidupmu. Akhirnya walaupun air matanya masih netes nih, masih netes, nggak sampai muncrat-muncrat kayak film kartun ya, netes. Wah, akhirnya dia berdoa, pilih, Tuhan memang saya sakit, saya menderita, tapi saya memilih untuk tetap bangun pagi melihat suami saya masakkan yang dia suka, ya. Bahkan kalau pulang udah mau tengah malam, saya rebuskan air. Bukan untuk nyiram suaminya ya. Mau mandi air panas Pak, udah ini udah saya siapin. Nah, katanya gitu ya. Waduh, itu langsung luka bakar semua nanti melepuh ya. Wah, itu enggak gampang ya. Tapi karena dia putuskan untuk tetap mengasihi. Ternyata dengan cara itu lama-lama suaminya bingung. Ini kok aneh ini. Dulu dia kalau ku bilangin dia nyahut-nyahut. Kok udah bertahun-tahun terakhir ini kok lain kali ya. Lain kali salah makan apa dia, tapi apa yang dia makan ku makan juga. Gitu. Wah, ternyata karena persekutuan ibu-ibu. Ya, karena persekutuan wanita di gereja, akhirnya suaminya juga disentuh oleh kasih Tuhan. Istriku berubah, saya juga mau berubah. Ya, tentu ini nggak semua terjadi di keluarga, ada yang nggak berubah-berubah juga. Ya, tapi kita dikuatkan oleh saudara-saudara seiman. Nah, aplikasinya. Di dalam keluarga, menghadapi pasangan mertua atau anak pasti banyak peristiwa yang nyebelin kita. Tapi kita harus lakukan seperti yang tadi sudah dibahas. Di gereja juga. Di gereja, misalnya pengurus gereja, penatua, kadang ada membahas satu hal, beda-beda pandangan. Ya, karena 10 kepala, 10 pendapat. Tapi keputusannya satu. Ya, kadang terjadi perdebatan yang hangat. Ya, kadang-kadang rada panas. Ya. Nah begitu, tapi itu biasa, dimanapun itu terjadi, nggak cuma di gereja, dimanapun, ya, termasuk di lingkungan, di kantor, ya, di masyarakat, mau acara 17-an, ngomongin lomba apa, pakai lomba panjat pinang atau enggak, ya, macem-macem, ya, apalagi udah bahas dana, waduh, rame biasanya ya. Nah, itu adalah saat-saat dimana kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melatih diri kita, menerapkan kasih itu. Bisa nggak kita menghadapi situasi dan orang-orang yang nyebelin, ya?